Halo sobat anime, push lagi yuk Magic Emperor. Waduh, mendung coy, mendung tapi anget. Oke, langsung aja yuk kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah kemunculan Gus Santong di kediaman keluarga Luo. Gus Santong, sang penjaga naga terkuat milik kekaisaran Tianyu, ternyata tidak ada harga dirinya di keluarga Luo. Karena memang kepala orang kuat ini malah diunyel-unyel sama para tetua dari keluarga Luo. Waduh. Tapi tidak semua bernasib baik setelah mengunyil-unyil kepalanya Gus Santong, terutama untuk kakek Eci ini. Karena dirinya harus merasakan kekuatan dari Gus Santong. Waduh. Namun kedatangan Pak Tuali yang melihat keributan dan setelah ia mengkonfirmasi ternyata yang datang adalah Gus Santong. Kini Pak Tuali langsung keringat dingin. Ya, di sini Pak Tuali berujar, tunggu sebentar. Aku akan melaporkan hal ini kepada pelayan Zhou. Ujar Pak Tuali sembari pergi meninggalkan tempat ini. Dan tak membutuhkan waktu lama, Pak Tuali pun kembali. Dan ia pun membawakan kabar yang memang ditunggu-tunggu oleh Gus Santong. Pelayan Zovan. Ia meminta semua orang yang ada di tempat ini dan juga tuan muda kecil untuk segera masuk. Hei, mendengar Pak Tuali memanggil iblis gila ini sebagai tuan muda kecil, membuat Yun Xiang menjadi semakin yakin kalau bocah hijau ini, iblis gila ini ternyata benar adalah putra dari Zovan. Dan untuk Pak Tuali sendiri, master terkuat milik kekaisaran, sang penjaga naga ilahi tertinggi yang ada di Tianyu, ternyata benar adalah anaknya pelayan Zovan. Pelayan Zhou, kau sungguh sangat luar biasa. Kemampuan yang kau miliki memang sungguh sangat hebat di luar nalar. Hanya pelayan Zovan lah yang dapat membuat keajaiban yang seperti ini. Bocah edan. Sedangkan di dalam altar milik keluarga Luo, di sini Zovan telah menunggu kedatangan dari mereka semua. Dan ketika mereka semua berjalan masuk ke dalam tempat ini, Zovan pun langsung memanggilnya. Sanji kecil, sudah lama sekali kita tidak bertemu, sambut dari Zovan. Melihat ada Zovan tepat di depan matanya, membuat Gus Santong langsung melompat. Dari mode normal langsung berubah menjadi mode chibi. Di sini Gus Santong atau Sanji kecil, ia sungguh sangat senang dapat bertemu kembali dengan Zovan yang sudah lama dan ia sudah anggap kalau Zovan ini adalah ayah kandungnya. Namun ketika iblis kecil ini menyentuh Zovan, Doi pun ternotis dengan suatu kejanggalan yang ada di tubuh Zovan. Dan ia bertanya, "Ayah, tangan kananmu siapa yang melakukannya kepadamu? Aku pasti akan membunuhnya," ujar bocah ini. Tidak nak, tenang, kau tidak perlu melakukannya karena aku telah mengurusnya. Tapi ngomong-ngomong, sedang apa kau berkunjung ke tempat ini? Apa jangan-jangan kau datang ke tempat ini hanya ingin melihatku yang sudah mulai menua ini nak? Ujar dari Zovan. Iya, aku kemari untuk memberitahukan suatu dekret untuk keluarga Luo. Untuk prestasi yang luar biasa yang didapatkan oleh keluarga Luo di dalam event pertarungan 100 tahun itu. Dalam 3 bulan dari sekarang, Kaisar akan menganugerahkan gelar keluarga bangsawan agung ke-8. Di ibu kota kekaisaran keluarga Luo, Kaisar akan melakukan pelantikan di hadapan keluarga yang ada di Tianyu. Karena semua kepala keluarga akan segera datang untuk merayakannya. Apa? Mendengar apa yang dikatakan oleh Gus Santong membuat mereka semua tidak percaya dengan berita itu. Apa? Keluarga Luo akan resmi menjadi keluarga ke-8 bangsawan agung? Dan untuk Zovan sendiri yang telah menebak ini akan terjadi, ia hanya dapat terdiam sejenak dan ia juga tertawa. Jadi begitu rencananya. Aku mengerti. Baiklah. Ternyata kau datang ke tempat ini untuk memberitahuku tentang informasi ini. Terima kasih Sanji kecil. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana perilaku mereka kepada dirimu di istana kekaisaran? Apakah mereka memberikanmu makanan dengan baik, nak? Tidak. Jangan kau ingatkan aku dengan itu, ayah. Mereka sungguh sangat pelit sekali. Mereka hanya memberikanku bahan-bahan tingkat 1 dan 2 aja. Sejak aku memakan bahan tingkat tinggi pemberianmu, ayah. Bahan-bahan tingkat rendah rasanya seperti makanan basi. Baiklah. Dan sembari mengeluarkan herbal tingkat 8, di sini Zovan pun juga berujar. Kalau begitu, kenapa kau tidak tinggal di tempat ini untuk sementara waktu saja? Dan nikmatilah waktumu seperti layaknya tuan muda. Bagaimana? Herbal tingkat 8 untukku? Iya, tentu saja. Semua barang yang kumiliki adalah milikmu juga, nak, sambut dari Zovan. Dan untuk Pak Tua Yanshong yang melihat hal ini, itu adalah herbal tingkat 8. Dan dengan seni alkimia rahasia yang pelayan Zovan berikan kepadaku, aku bisa membuat pil tingkat 9 dengan benda itu.
Dan kau malah memberikan benda itu kepada bocah itu begitu saja. Ini sangat disayangkan, pikir dari Yansong. Namun ternyata tidak sampai di sana saja. Kini Zhao Fan pun juga berujar, tetua Yansong, anakku ini akan tinggal bersama kita untuk sementara waktu. Ia akan tinggal selama beberapa hari. Dan ia hanya menyukai herbal. Dan untuk setiap hidangan yang akan ia terima, berikan dia herbal tingkat atas. Setidaknya herbal tingkat 6 lah. Apakah kau mengerti? Herbal tingkat 6? Baiklah Pelayan Zhao Fan, ujar Pak Tua Yansong. Dan untuk bocah hijau ini, ya ayah, kau memanglah yang terbaik. Baiklah nak, tapi Sanji kecil, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan dirimu. Ini mungkin akan sedikit susah bagi dirimu. Mungkin saja kau juga tidak akan setuju. Tapi aku tetap akan bertanya kepada dirimu. Aku ingin menggunakan kaki kilin. Apa? Ya, mendengar apa dikatakan oleh Zhao Fan tentu saja membuat Gu Santong pun terkejut. Di sini Zhao Fan pun juga menjelaskan alasan ia ingin menggunakan kaki kilin dan ia juga berujar, Sanji kecil, aku tahu benda ini adalah benda yang sangat berharga bagi dirimu. Dan aku juga tidak pernah berniat untuk melakukannya juga. Tapi lihatlah sekarang. Lihatlah, lenganku telah menghilang dan aku tidak memiliki pilihan lain. Dan jika kau tidak mensetujuinya, maka aku tidak punya pilihan lain selain memaksa dirimu untuk mengambil benda ini dari diriku. Atau aku akan memaksamu untuk setuju dan kau akan membenciku untuk selamanya. Ya, mendengarkan apa dikatakan oleh Zhao Fan membuat Gu Santong ini syok. Ya, Gu Santong pun syok karena ia berpikir bagaimana bisa ia membenci orang yang telah menyelamatkan nyawanya. Orang yang telah ia anggap sebagai ayah. Orang yang telah menyelamatkan dirinya dari trauma yang mendalam itu. Sedangkan untuk Zhao Fan sendiri, ya, aku tahu kaki kilin ini sangatlah berarti bagi Gu Santong. Benda ini adalah peninggalan dari keluarga aslinya yang tentu saja ia sangat hargai. Dan jika aku langsung menggunakan benda ini tanpa memberitahunya lebih dulu, aku takut hubunganku dengan Gu Santong akan renggang. Dan akan ada tembok pembatas di antara hubungan kami. Dan bisa saja hubungan kami yang telah terjalin ini akan dapat putus jika aku memaksa melakukannya. Maka dari itu aku harus melakukan ini. Memberitahu dia dulu secara langsung dan melihat opsi apa yang akan ia ambil. Dan aku bertaruh, dia akan terpengaruh dengan kata-kata dari ayah angkat pertamanya yang akan selalu membalas kebaikan dengan kebaikan pula. Dan aku yakin itu. Tapi di sini untuk Gu Santong sendiri, ia juga sempat terdiam selama beberapa saat setelah Zhao Fan berujar kalau ia menginginkan kaki kilin. Dan pada akhirnya di sini Gu Santong pun juga berujar, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun untuk dapat menyentuh kaki kilin. Mendengar apa yang dikatakan oleh Gu Santong membuat Zhao Fan pun sedikit tersentak karena ia tidak menduga kalau ternyata tebakannya bakalan salah. Ternyata. Tapi tiba-tiba saja Gu Santong pun melanjutkan bicaranya. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun untuk menyentuh benda itu. Tapi jika itu ayah, maka tidak apa-apa, ujar bocah ini. Ya, seperti yang telah ayah katakan, milikku adalah milikmu juga, ujar Sanji kecil ini. Ya, mendengar apa yang dikatakan oleh Gu Santong membuat Zhao Fan pun sedikit bengong. Namun tak lama setelahnya, Zhao Fan pun langsung memeluknya. Nah, kau memanglah anak yang sangat baik. Sedangkan di dalam hati, untuk menghindari perdebatan ataupun apapun itu di masa depan, aku harus memastikan dia merelakan memberikan kaki kilin itu langsung secara sukarela. Dan itulah kenapa aku membuat permintaan ini. Dan rencanaku ternyata berjalan sesuai dengan apa yang aku mau. Pertama-tama, aku memang akan memberikan bahan-bahan herbal yang memang ia sukai. Dan aku akan membuat suatu pernyataan manipulasi. Milikku adalah milikmu, agar ia mau membagi keuntungan yang ia miliki. Dasar MC-nya memang licik banget, cuk. Waduh, oke lanjut. Ya, melihat Zhao Fan yang akrab dengan iblis gila itu membuat Pak Tuwali, pelayan Zhao Fan, ia sungguh sangat menakjubkan. Ia dapat begitu akrab dengan monster kecil itu. Lihatlah, mereka seperti anak dan ayah kandung. Mereka seperti sungguhan saja. Ya, kau benar Pak Tuwali. Lihat, jika kedua monster ini dapat bekerja sama dan menguasai Tianyu, suatu hari nanti siapa yang dapat menghentikan mereka? Edan. Ya, kau benar. Berpihak kepada keluarga lu ternyata memang benar adalah keputusan yang tepat. Sambut Pak Tuwali. Sedangkan untuk Yunxiong, Zhao Fan, kau terlihat bahagia. Kini kau tidak lagi merasa kesepian lagi.
Dan setengah bulan kemudian, setelah merampok semua herbal berkualitas tinggi milik keluarga Luo, Gu Santong pun pada akhirnya pergi. Ayah, aku pamit. Dan untuk Pak Tua Yansong, monster kecil ini akhirnya pergi juga. Jika tidak, semua herbal yang kami miliki, pasti bakal dicomot semua sama iblis kecil itu. Sedangkan untuk Zhaofan sendiri, setelah Gu Santong pergi, di sini ia berujar kepada Pak Tuwali, Tetuali, bersiaplah. Kau akan pergi ke ibu kota kekaisaran. Keamanan nona muda adalah tanggung jawabmu selama perjalanan menuju ibu kota. Aku dan juga tetua lainnya akan menemuimu nanti di ibu kota. Dan aku dapat tenang jika kaulah yang mengawal mereka semua, ujar dari Zhaofan. Sambut dari Tetua Ali. Ya, kini rombongan keluarga Luo mereka pun pergi menuju ibu kota kekaisaran. Sedangkan untuk Zhaofan sendiri, ayo, masih ada sesuatu yang harus kita lakukan. Kini di hutan Blackwind, Zhaofan ia pun berujar, aku akan masuk ke dalam tahap pengasingan untuk beberapa hari. Dan kalian semua harus melindungiku. Aku tidak mengizinkan siapapun untuk masuk ke dalam sekitaran dari gunung Blackwind ini. Baik, sambut para tetua dari keluarga Luo. Setelahnya, kini Zhaofan pun juga berjalan dan ia juga berujar, aku hampir saja pulih dari cederaku. Dan aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk dapat mengganti tangan kananku ini. Dan ketika aku mendapatkan tanganku kembali, aku akan mendapatkan kekuatanku kembali. Dan itu akan membuatku dapat melakukan transformasi tubuh. Setelahnya, kini Zhaofan pun pergi menuju hutan belakang dari gunung Blackwind. Kini ia pun memasang suatu susunan formasi arai. Ya, selepas memasang susunan formasi itu, kini Zhaofan pun juga bersiap untuk mengeluarkan kaki kilin dari dalam cincin dimensi miliknya. Dan begitu dikeluarkan, muncullah kaki kilin yang menjulang tinggi tepat di atas, di tengah-tengah susunan formasi arai itu. Setelah mengeluarkan kaki kilin, di sini Zhaofan pun juga berujar, dengan mata air suci yang aku dapatkan di hutan Blackwind itu, aku dapat merubah kaki kilin ini menjadi lengan manusia. Dan aku dapat mengganti lenganku yang hilang dengan benda ini. Kaki kilin ini sebenarnya aku telah memiliki ide ini sejak awal, sejak aku mendapatkan air suci itu. Tapi aku mengurungkan niatku karena aku tahu bahaya yang akan aku terima sungguh sangat mengerikan. Maka dari itu aku sempat mengurungkan niatku, ujar Zhaofan di dalam hati sembari ia mengeluarkan air suci itu. Pertarungan melawan Huang Fuqitian ternyata telah memberikanku pelajaran agar aku tidak akan pernah lagi ragu-ragu dalam hal mengambil keputusan. Lagi pula resiko ini memang harus aku ambil karena aku sudah kehilangan salah satu lenganku. Lantas buat apa aku harus ragu-ragu lagi? Memangnya aku mau hidup selamanya dengan satu tangan? Tidak. Dan kini Zhaofan pun melapisi kaki kilin itu dengan air suci yang telah ia dapatkan. Sepertinya aku memang harus benar-benar dipojokkan agar aku dapat membuat keputusan yang sangat sulit. Ya, selepas memberikan cairan suci itu ke arah kaki kilin, kini Zhaofan pun siap untuk melakukan sebuah ritual perubahan. Dan ritual itu pun dimulai ketika Zhaofan kini menyiapkan suatu segel di tangannya dan tiba-tiba saja terjadilah suatu ledakan ki yang sangat-sangat dahsyat di sekitaran tempat dari Zhaofan melakukan suatu ritual ini. Dan itu tentu saja mengejutkan mereka semua yang sedang berjaga di sekitaran Zhaofan. Hei, apa itu? Apa yang dilakukan oleh pelayan Zhaofan di dalam sana? Itu kekuatan yang sangat dahsyat. Karena benar saja untuk Zhaofan sendiri, ia pun mengaktifkan suatu susunan formasi arai tepat di tengah-tengah dari kaki kilin untuk dapat membuat kaki kilin itu perlahan-lahan mulai bereaksi dengan air suci yang telah ia lapisi. Di sini Zhaofan pun juga berniat untuk merubah. Ya, aku akan merubah kaki kilin ini menjadi lengan. Dengan bantuan dari kekuatan ilahi langit dan juga bumi, semua kekuatan itu pasti akan bersatu. Dan merasa semua persiapan telah siap, maka dari itu mulai. Apa ini? Gigi langitnya runtuh, ujar para iblis-iblis kampret ini. Ya, mereka semua pun merasakan tekanan yang sangat-sangat dahsyat yang dilepaskan oleh Zhaofan. Dan untuk Pak Tua Yansong, apa yang terjadi? Pelayan Zhaofan, apa yang kau lakukan? Apakah kau berniat untuk menghancurkan tempat ini? Sedangkan untuk Zhaofan sendiri, ia saat ini tepat berada di depan kaki kilin yang saat ini perlahan-lahan sedang dirubah untuk dapat menjadi sosok lengan. Namun sebelum dapat menyatu dengan tubuhnya, di sini Zhaofan pun juga merubah kaki kilin raksasa itu menjadi ukuran yang lebih kecil lagi dan memurnikannya. Arai permurnian dari catatan rahasia 9 ketentraman. Ini sangat luar biasa. Arai ini sungguh sangat mengerikan, dapat memurnikan binatang suci sekalipun. Arai ini lebih kuat daripada apa yang sebelumnya pernah aku lakukan. Dan hal ini dapat sukses hanya jika kaki kilin itu sudah tenang dan terhubung dengan bahuku. Ia merasa semua telah berjalan dengan lancar untuk tahap perubahan itu.
kini Zofan pun siap untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Baiklah, ini adalah saatnya, ini adalah bagian yang terpenting. Dan ku harap tidak ada penolakan dari ini semua. Karena mau bagaimanapun pemilik kaki kilin ini yang sebelumnya adalah binatang suci, Kilin sang perkasa. Tapi karena aku telah siap, maka dari itu lengan baruku, kembalilah kau ke tempatnya. Ya, di sini Zofan pun ia merasakan tekanan yang sangat luar biasa dahsyat ketika ia ingin mendekati kaki kilin itu. Bahkan kekuatan yang dirasakan oleh Zofan sungguh sangat luar biasa dahsyat yang membuat Zofan pun yang mencoba untuk terus melangkah mendekati kaki kilin itu harus Hei, apa itu? Tetua Yansong? Apa itu? Apa yang terjadi? Suara apa itu? Ujar kakek Eci ini yang mendengar suara teriakan dari Zofan. Apakah itu pelayan Zofan? Metode apa yang sebenarnya ia lakukan? Bahkan sampai membuat iblis sepertimu menjerit histeris seperti itu, pikir dari Yansong. Dan ternyata sumber teriakan itu memang benar berasal dari Zofan yang saat ini ia berada di dalam sebuah area yang telah ia aktifkan sendiri. Dengan tekanan yang begitu dahsyat yang diberikan oleh kaki kilin itu membuat Zofan pun harus terluka sangat parah. Di mana kulit dan juga dagingnya yang ada di tubuhnya pun mulai juga harus terkelupas. Sakit. Ini sungguh sangat menyakitkan. Rasa sakit ini sungguh sangat luar biasa, di luar batas wajar. Pemurnian yang terakhir kali aku lakukan itu hanya terasa seperti suatu gigitan semut kecil dibandingkan dengan rasa sakit yang aku rasakan saat ini. Seluruh tubuhku terkoyak-koyak, darah dan juga dagingku yang ada di tubuhku benar-benar telah hancur. Ya, di sini Zofan pun benar-benar hancur. Kulit dan juga dagingnya hancur dan benar-benar rusak. Tapi kini tak lama setelah itu, perlahan-lahan setelah hancurnya kulit, daging dan juga darah yang ada di tubuhnya, perlahan-lahan tubuhnya Zofan pun mulai dapat terbentuk kembali, melakukan regenerasi kembali, yang pada akhirnya, ini berarti pemurnianku akan segera mendekati tahap akhir. Dan tahap akhir itu adalah tahap pergabungan, di mana kini kaki kilin itu perlahan-lahan mulai melayang mendekati Zofan. Dan untuk Zofan sendiri, kini jaringan otot dan juga urat yang ada di tubuhnya mulai dapat terbentuk secara sempurna. Dan mulai menarik kaki kilin itu untuk menjadi satu kesatuan. Dan untuk Zofan yang melihat hal itu, Doi pun juga berujar, sedikit lagi semua akan berjalan dengan sempurna, ujar dari Zofan. Tapi sebelum kaki kilin itu menyatu dengan tubuhnya, tiba-tiba muncullah suatu cahaya penolakan yang membuat Zofan pun berujar, Tidak, apakah aku gagal? Tidak. Di dalam domain spiritualnya muncullah Kilin yang berujar, seorang manusia biasa, beraninya kau menginginkan tubuh suciku, kau tidaklah pantas. Ya, raungan dari Kilin membuat kini vena naga yang ada di dalam tubuh Zofan pun akhirnya muncul. Jika kau adalah naga surga, maka seranganku tidak akan pernah dapat melukai dirimu. Tapi kau adalah seekor naga bumi yang kecil, dan kau berani menantangku. Kau sudah bosan hidup rupanya, ujar dari Kilin sembari memencet vena naga dengan sangat mudah. Bocah manusia, kau sungguh punya nyali rupanya. Saksikanlah bagaimana aku akan menghancurkan seluruh jiwamu menjadi berkeping-keping. Tapi sebelum Kilin melepaskan suatu serangan ke arah Zofan, tiba-tiba saja muncullah api biru. Dan untuk Kilin yang tahu tentang api biru itu membuatnya berujar, Kau, apakah itu kau? Ya, ini aku. Aku telah memilih anak ini, dan suatu hari nanti anak ini ia akan membalas bantuan kita berkali-kali lipat. Dan karena kau telah mati, penghapus luka yang ada di jiwamu adalah pilihan yang paling baik, ujar sosok biru itu. Ya, sosok biru ini adalah sosok pertama yang memberikan Zofan api biru. Dan jika kalian lupa, ada di part pertama tuh, di playlist paling atas tuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya untuk Magic Emperor. Dan lu bisa bayangin nih, kekuatan Zofan, ia punya tangan kanan yang terbuat dari kaki Kilin, tangan kiri dari vena naga. Di jidatnya ada api biru, di mata kanannya ada mata surgawi, dan ia juga punya backupan orang dalam tuh, sosok dewa biru Phoenix. Waduh, lu lihat tuh bakal se-OP apa tuh di masa depan si Jopan nih. Waduh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya untuk Magic Emperor. Bye dan thank you. Happy weekend dan jangan lupa tarawih. Waduh, sampai jumpa. Bye.